Halo, balik lagi sama Bang Timur. Kembali lagi nih di segmen Kamar Komik, dimana gue bakal coba share lagi komik lokal yang gue borong dan koleksi tiap bulannya. Masih mundur sedikit, di video kali ini gue bakal share kalian komik yang datang di Februari 2023. Beberapa judul komiknya udah kelihatan ya, tapi yuk kita lihat satu-satu koleksinya. Sebelumnya jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe, dan share video ini ya. Yang pertama, ada komik 5 menit sebelum tayang nomor 4 terbitan Koloni Lini Lokal Gramedia Pustaka Utama MNC dan dibuat oleh Oktober Ringbing dan Mato Haq yang merupakan kelanjutan dari seri komik 5 menit sebelum tayang yang telah terbit sebelumnya secara cetak maupun online. Nyambung sama cerita di nomor sebelumnya, kali ini Arum sang reporter harus menemui tantangan baru setelah dipindah tugaskan di program baru di stasiun TV tempatnya bekerja. Setelah beberapa kecerobohan yang dia lakukan, tampaknya karir Arum mulai berada di luar jalur. Tapi ternyata Budi sang editor yang sempat menaruh rasa pada Arum punya ide program baru untuk nyelamatin karir Arum bersama Pak Produser. Nomor ini gue ngerasa fokus penceritaannya beralih nih dari pergulatan Budi ke permasalahan Arum. Walaupun emang konflik-konflik nomor 1-3 semakin tereskalasi oleh sosok Arum yang berinteraksi langsung lewat tugas reportase lapangan. Nomor ini juga membahas lebih dalam tentang bagaimana teknis pengembangan program dan penugasan personil di stasiun TV. Jadi memang sisi slice of life dari komik ini masih menarik untuk diikuti dan meyakinkan. Melihat dinamika editor reporter di 3 nomor sebelumnya, nomor ini terasa seperti setup untuk nomor selanjutnya yang kabarnya sih seri ini bakal tamat di nomor 5. Jadi gue nunggu-nunggu banget nih nomor selanjutnya. Nah, untuk kalian yang udah ikutin seri ini dari nomor-nomor sebelumnya, maka nomor 4 ini harus banget kalian baca. Dan buat kalian yang suka komik lokal tentang slice of life berlatar profesi, nah komik ini bisa didapetin di toko buku kesayangan atau berbagai kanal online shop di marketplace ya. Nah, ada lagi nih komik dari penerbit Koloni Gramedia Pustaka Utama MNC yaitu Jawara Sejati dengan cerita dari Tanfis Tamam dan ilustrasi oleh Raga Sukma. Zain, seorang pemuda Betawi jagoan silat yang menyimpan rasa sama Alia teman perempuannya, pengen banget selalu deket sama dia sampai akhirnya mereka kuliah di satu kampus di Jogja. Tapi ternyata di sana dia harus berhadapan dengan Leo yang juga dekat dengan Alia dan juga jago bela diri kungfu. Keduanya pun terlibat pertarungan di tengah perseteruan asmara mereka. Aspek budaya Betawi yang banyak disematkan oleh Tanfis Tamam di banyak karyanya bisa ditemui kembali di komik ini. Bahkan kali ini Tamam memasukkan unsur romansa yang cukup dominan. Alur ceritanya nyaman diikuti dan komik ini adalah one shot sehingga langsung selesai di satu nomor. Untuk gambar Raga Sukma cocok banget sama kalian yang suka dengan komik manga. Khusus untuk adegan tarungnya juga keren dan intens banget loh di komik romansa ini. Intinya gue cukup terhibur dengan karya yang satu ini. Buat kalian yang minat sama romansa remaja berbalut aksi pendekar, komik ini bisa dibeli di toko buku kesayangan Anda dan juga marketplace online ya. Lanjut, ada komik Katumbiri Jilid 2 ciptaan Yaya Riyadin terbitan Graffiti Indah Karya yang merupakan penutup dari duologi Katumbiri. Kita kembali mengikuti kisah Ganesha, seorang pemuda lulusan teknik sipil di Belanda yang jago silat dan terjebak dalam pusaran waktu yang terlempar ke Bandung di zaman kolonial tahun 1915 saat dia sedang menginvestigasi sebuah jembatan di Pasir Malati, Bandung. Lewat komik ini kita melihat serangkaian kejadian yang dialami dan dipengaruhi Ganesha di masa lalu yang ternyata berkaitan dengan berbagai peristiwa sejarah yang menguak misteri tentang leluhurnya, bahkan orang-orang di sekelilingnya. Gue bisa bilang bahwa komik Katumbiri ini adalah salah satu masterpiece komik modern lokal, baik dari aspek ilustrasi maupun cerita. Untuk gambarnya, Pak Yaya sebagai praktisi perikanan dan komunikasi visual berhasil mengajak pembacanya mengunjungi Bandung dengan segala keindahannya lewat teknik arsiran yang sangat detail. Walaupun di nomor keduanya arsiran yang ditunjukkan lebih kasar dibandingkan nomor pertamanya, namun gaya realis di komik ini mengingatkan kita pada cergam klasik Indonesia. Naskah yang diceritakan juga sangat menarik lewat konsep perjalanan waktu dan bagaimana peristiwa itu mempengaruhi sejarah. Terlebih lagi sepertinya warga Bandung akan lebih menikmatinya lewat persinggungan dengan kejadian sejarah seperti pendirian ITB hingga pertemuan dengan tokoh penting seperti Bupati Bandung Raden Martanegara. Terlebih, aspek produksi dan percetakan dari komik ini juga juara banget. Mulai dari sleeve sampai desain sampulnya yang jadi nggak salah banget nih kalau komik ini menang sampul terbaik dari Peskom Bandung 2023. Jadi buat para pecinta komik klasik maupun modern harus banget cek komik ini untuk ngerasain epicnya gambar komik selayaknya lukisan dibalut cerita time travel kayak Back to the Future berlatar Bandung zaman kolonial. Komik ini masih bisa didapetin di Tokopedia Sang Katumbiri, kanal resmi Cergam ini.
Oke, selanjutnya ada komik berjudul Nagasari Bab 4 dan 5 karya Deddy Kurniawan, terbitan perkumpulan indie Padepokan Raga Sukma. Komik silat ini adalah 2 bab terakhir dari seri Nagasari tentang Sari, seorang pendekar silat berjantung naga yang mewarisi juga kekuatan naga besi dan berkelana mencari obat penawar untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Nagasari emang jadi salah satu seri yang gue tunggu-tunggu kelanjutan, karena premisnya yang menarik, simple, penuh aksi dan sesekali diselipi komedi dengan kadar yang pas. Bab 5 sebagai nomor pemungkas juga hadir dengan format yang lebih tebal, mencapai 80-an halaman. Di setiap nomornya Nagasari bikin gue penasaran dengan kelanjutan ceritanya yang selalu mereveal sesuatu yang baru. Hal ini juga yang ditemui di nomor 4-5 dengan twist dengan ending yang juga mengagetkan. Bahkan karakter di komik ini juga kaget loh. Nah, tentunya pengalaman baca ini menjadi semakin nikmat karena goresan gambar yang dinamis dan juga penggambaran latar yang cukup unik. Jadi tunggu apa lagi? Untuk kalian penggemar komik silat lokal dengan pertarungan yang seru dan penuh twist, dalam suatu seri pendek yang mencapai konklusinya, Nagasari bisa dibeli di toko online Padepokan Raga Sukma yang bisa dilihat di Tokopedia ya. Nah, judul berikut ini adalah kolaborasi antara penerbit Koloni dengan Padepokan Raga Sukma. Ya, inilah komik Rajasa and the Demon of the Wood karya Ahmad Fadli. Mengisahkan kelompok setan ala Sanja yang merampok di jalur pengantaran upeti Kerajaan Kadiri melalui jalur Tumapel ke Daha dan sulit untuk ditumpas. Perampokan ini dipimpin oleh pendekar sakti bernama Arok yang kemudian dikenal rakyat setempat sebagai pelindung Tumapel. Ya, komik fiksi sejarah seputar sosok Ken Arok yang nantinya menjadi sosok penting Kerajaan Singosari ini dibalut layaknya kisah Robin Hood yang mencuri untuk kebaikan rakyat umum. Dengan ilustrasi dan gaya penceritaan Ahmad Fadli yang terkadang komikal, Rajasa masih tetap membawa pakem komik silat lewat pertarungan pendekar berbagai jurus, bahkan menunjukkan sisi fiksinya lewat kehadiran manusia gagak sampai babi hutan. Walaupun dipasarkan sebagai komik one shot, tapi endingnya bisa diinterpretasikan sebagai bagian awal seri Rajasa yang kabarnya sih akan dilanjutkan lagi ke plot berikutnya dengan teaser bab di akhir komik ini. Nah, buat para pecinta komik silat yang karakter driven, penuh aksi yang tetap kental dengan momen komikal, dan dibalut fiksi sejarah, sayang banget nih buat ngelewatin komik ini, yang bisa dibeli di toko buku kesayangan Anda atau toko online di marketplace ya. Satu lagi, komik di bawah terbitan Padepokan Raga Sukma karya Deddy Kurniawan yang kali ini berjudul Shine. Dalam komik one shot berlatar bumi yang membusuk karena dilanda badai gurun, kesulitan air dan makanan ini, kelompok pimpinan Nur dan Asta pun harus mencari tempat tinggal baru di tengah kejaran para penjara yang terus mengganggu ketentraman kelompoknya. Komik indie yang merupakan kelanjutan dari judul Side Punch karya Deddy ini punya latar cerita yang ngingetin kita sama film Mad Max. Bahkan karakter antagonisnya punya vibe para penjahat di film itu. Layaknya komik Raga Sukma lainnya, komik ini punya porsi aksi yang memukau. Terlebih penggunaan garis aksi, toning, dan arsiran Mas Deddy emang nggak usah ditanya lagi kerennya. Untuk ceritanya sendiri cukup simple, tapi sebagai orang yang belum baca komik Side Punch, rasanya beberapa aspek emosi dan pengembangan karakter yang dimunculkan di komik ini kurang gue tangkap ya. Tapi komik ini tetap jadi suatu one shot aksi yang sangat memanjakan mata. Untuk kalian pembaca komik Side Punch atau para penggemar komik aksi lokal berlatar dunia apokaliptik, komik ini bisa jadi alternatif dan didapetin lewat Tokopedia Padepokan Raga Sukma. Untuk komik terakhir kali ini, kita balik lagi ke komik karya dua Betawi Tanfis Tamam dan Raga Sukma berjudul Sayuti Koboi Betawi nomor 1 terbitan indie Kembang Klape Project. Komik fiksi ini berlatar zaman kolonial Batavia pada awal 1900-an. Diceritakan setelah kematian Pitung muncul sosok Betawi yang merepotkan para company bernama Sayuti. Selain jago bela diri, beliau juga ahli menembak dan berkuda seperti sosok koboi Betawi yang menjaga masyarakat dari kezaliman termasuk para tuan tanah lalim. Duo Tamam dan Raga kembali mengupas salah satu aspek sosial budaya di tanah Betawi, yang kali ini dibalut dalam kisah fiksi sejarah mengenai sosok Robin Hood yang merampas dari penjajah dan mengembalikannya ke masyarakat. Penggambaran sosok Sayuti juga karismatik banget dan bikin dia gampang disukai pembaca. Tamam juga nyelipin realita tentang tatanan sosial mulai dari penjajah, centeng pribumi, tanam paksa hingga sosok pembela seperti Sayuti yang memanfaatkan peredaran senjata api di Batavia. Secara apik kali ini dibalut dengan ilustrasi Raga yang ciamik dan tentunya pewarna nuansa yang pas banget untuk atmosfer latar sketch serta permainan panel yang kreatif di laga aksi. Buat kalian yang penasaran sama seri komik Koboi Betawi keren yang katanya bakal tamat di 5 volume ini, bisa kalian dapetin langsung di Tokopedia Kembang Klape Komik atau colek langsung kreatornya di media sosial ya. Jadi, gimana menurut kalian komik yang gue borong Februari ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Bisa cek langsung ya
di kanal distribusi komik lokal yang udah gua share. Oke, itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!